Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Pertentangan kiblat. Pada hari ini kami akan menyampaikan sebuah bimbingan rohani dengan membawakan judul pertentangan kiblat. Apa yang dimaksud di dalam pertentangan kiblat ini? Mari kita bahas. Semoga dalam pembahasan ini menjadikan sebuah ilmu yang benar-benar bermanfaat. Pertentangan kiblat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin matabi'u qiblataka wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata batihin wala ini tabata ahwa'ahum mim ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka idal lamina zalimin. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Dan walaupun engkau Muhammad memberikan kepada orang-orang yang diberi kitab Taurat dan Injil, semua ayat keterangan mereka tidak akan mengikuti kiblatmu, dan engkau pun tidak akan mengikuti kiblat mereka. Sebagian mereka Yahudi tidak akan mengikuti kiblat sebagian yang lain, Nasrani dan juga sebaliknya. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka, setelah sampai kepadamu ilmu, niscaya engkau termasuk orang-orang yang zalim. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, apa maksud daripada ayat ini? Wala in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin matabi'u qiblataka. Dan walaupun engkau Muhammad memberikan kepada orang-orang yang diberi kitab Taurat dan Injil semua ayat keterangan, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu. Ini sudah jelas. Allah mengatakan bahwasannya, apakah engkau Muhammad memberikan ajaran-ajaranmu terhadap orang-orang yang telah diberikan kitab itu, dan kitab itu ada suatu ayat yang meyakinkan terhadapnya, maka tidak akan mau mengikuti kiblatmu, sebab kiblat mereka itu adalah duniawiyah. Sebab kiblat mereka itu adalah syahwatun dunia. Wa ma anta bitabi'in qiblatahum, dan engkau pun tidak akan mengikuti kiblat mereka. Begitu juga dengan kamu Muhammad, kamu tidak akan mengikuti kiblat mereka. Sebagian mereka Yahudi tidak akan mengikuti kiblat sebagian yang lain, Nasrani juga begitu. Ini artinya sebuah pertentangan antara golongan ahli hijab
dan golongan ahli zuhud, golongan ahli syariat dan golongan ahli hakikat. Jadi antara golongan satu dengan golongan yang lain itu saling tidak mau mengikuti karena kiblatnya masing-masing. Mereka bersikukuh untuk mempertahankan keyakinan atau arah condongnya kiblatnya masing-masing. Nah, inilah terjadi pertentangan antara ahli hijab dengan ahli zuhud, pertentangan dengan golongan syariat dengan golongan ahli hakikat. Dan yang dimaksud kiblat itu di sini adalah imam atau condongnya hati. Condongnya hati ahli syariat itu tidak mau mengikuti condongnya hati ahli hakikat. Padahal ahli syariat juga didatangkan ayat-ayatnya Allah. Walaupun mereka didatangkan kitab, dibacakan ayat-ayat, mereka itu tidak mau mengikutinya. Ahwa'ahum mim badima ja'aka minal ilmi innaka idal lamina dzalimin. Keinginan mereka setelah sampai kepadamu ilmu, niscaya engkau termasuk orang-orang yang zalim. Ya. Padahal ahli syariat itu juga didatangkan ayat-ayat, juga dibacakan dari ayat-ayat tersebut. Mereka itu tidak mau mengikuti. Kalau di dalam syariat itu dulu dikatakan kiblatnya yang semula di Baitul Maqdis dirubah ke Masjidil Haram. Mereka itu tidak mau mengikuti Nabi Muhammad. Maksudnya gimana? Mereka bersikeras kiblatnya itu tetap ke Baitul Maqdis, tidak mau ke Masjidil Haram. Apa yang disarankan, apa yang disampaikan oleh Muhammad, mereka itu tidak mau berubah, tetap saja di Baitul Maqdis. Mereka itu tetap kiblatnya itu bersikeras kepada hawa nafsu daripada kiblatnya kepada Allah. Itu pada hakikatnya. Walaupun mereka diarahkan ke situ oleh Muhammad, mereka itu tidak mau mengikutinya. Dan itulah terjadinya sebuah pertentangan kiblat. Ada yang syahadatnya itu sampai asyhadu alla ilaha saja, la ilaha saja. Dan ada juga sampai ke ilallahnya. Nabi Muhammad itu mengajak pindah kiblat. Mereka itu tidak mau. Sampai-sampai melakukan sebuah pertentangan terhadap Nabi Muhammad. Padahal apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu sangatlah benar. Nah, mereka tetap melakukan pertentangan.
meyakini kiblatnya itu Baitul Maqdis. Itu secara syariatnya. Ya kita ketahui bersama bahwasanya manusia-manusia termasuk saudara-saudara kita ini kebanyakan kiblatnya itu lebih banyak ke syahwatun dunia daripada hatinya itu menghadap Allah. Dan ini merupakan mayoritas manusia, di mana mayoritas manusia ini kiblatnya mereka adalah kesenangan-kesenangan duniawiah. Dan untuk kiblat Allah itu sangat sedikit dan minoritas. Kita sudah lihat bersama. Tetapi di sini yang melihat hanyalah orang-orang yang mengikuti ajaran Muhammad. Sudah diarahkan kiblat yang benar, mereka tetap ngeyel, mereka tetap bantah, tidak mau merubahnya. Mereka itu berkiblat kepada hawa nafsu, berkiblat kepada syahwatun dunia, diarahkan yang benar, mereka itu memilih untuk menentang atau menolaknya. Itulah terjadinya pertentangan kiblat. Jika ilmu ini sudah engkau dapatkan, yaitu ilmu hakikat menuju makrifat terhadap Allah, lalu engkau hanya mengikuti hukum-hukum mereka, mengikuti hukum-hukum di syariat saja, engkau sudah mengetahui hukum-hukum hakikat. Tetapi jika dirimu masih mengikuti hukum-hukumnya ahli hijab, maka engkau masih dikatakan termasuk orang-orang dolim. Innaka idzal laminaz zalimin. Niscaya engkau termasuk orang-orang yang dolim. Apa sih hukum ahli hijab itu? Laku syariat tetapi tidak dibarengi dengan hukum hakikat. Mereka hanya mengerjakan syariatnya saja, tidak mau melaksanakan hukum hakikat. Walaupun ilmunya hakikat mereka sudah tahu, tetapi tidak mau melakukan dan menerapkannya. Itulah termasuk orang-orang yang dikatakan dolim terhadap Allah. Jika engkau ini mengikuti mereka, maka engkau termasuk golongan orang-orang yang tidak disukai Allah. Nah, jika ayat ini sudah engkau terima, lalu tidak mau menjalankannya, itu termasuk orang-orang dolim, kecuali bagi mereka yang mau menjalankannya. Itulah saudara-saudaraku pertentangan kiblat, pertentangan imam, pertentangan sebuah titik poros dalam menghadapi antara hatinya ahli hijab dengan hatinya ahli suhud. Hati ahli hijab ini bersikeras mengarah ke syahwatun dunia, hatinya condong terhadap kesenangan-kesenangan duniawiah. Sedangkan ahli suhud mengarah kepada hidupnya, yaitu
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka itu tidak percaya, dibilangin itu ngeyel, dibilangin itu bantah, diarahkan itu seolah-olah dia itu menyalahkan kita. Mereka itu buta, mau diobati matanya buta, tidak mau. Mereka lebih memilih buta daripada melihat. Itu pada hakikatnya. Jadi yang dimaksud kiblat itu sebetulnya adalah imam kita ini siapa, mengarah ke siapa, condong kepada siapa. Itu yang dimaksud kiblat. Mereka itu condong terhadap syahwatun dunia. Dikasih tahu model apapun, mereka itu terkadang tidak mau menerimanya. Dianggap kita ini salah. Seperti halnya mereka itu dibilangin sekolah SD, dibilangin anak SMA, itu tidak percaya bahwa apa yang kamu kerjakan itu salah. Mereka lebih memilih membantah anak SMA daripada menjalankan. Itulah saudara-saudaraku pertentangan kiblat. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Terima kasih atas waktu dan biayanya, biaya internet. Untuk itu jika ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Usikum an nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.